Nah, jadi ada gini, kalau sekarang kita ngomong ilmu, ngomong pengetahuan, misalnya ada ngomong telinga, ngomong mata, penglihatan. Jadi ada ainul jasad ini ya, ada ainul akal di sini, ada ainul ruh yang tempatnya kita cari bersama. Jadi ada udhunul jasad ya, ini telinga jasad kita. Terus nanti ada udhunul akal, gitu. Terus ada udhunul ruh, terus ada ilmul jasad, ilmul hayat, ilmu ruh gitu ya. Ada ilmul jasad, ilmul akal, ada ilmu ruh. Ada ma'rifatul jasad, ada ma'rifatul akal, ada ma'rifatul ruh, ya ya. Tolong dicatat. Jadi kalau bisa Anda melatih yang ketiga itu, terutama yang jomblo, nanti kalau dapat istri itu jangan keputusan jasadmu, memergo ngaceng kon iku terus golek. Kalau bisa itu keputusan rohmu gitu ya. Ya, setiap keputusan itu kalau bisa keputusan rohmu. Nah, caranya melatih tidak seperti melatih badan atau akal. Kalau akal kan belajar, menghafal, terus memahami peta gitu. Kalau roh enggak. Roh itu leverage. Roh itu tidak linear. Jadi misalnya supaya kamu peka batinmu ya kamu rajin sholat. Misalnya gitu ya, kamu rajin wiritan. Kalau secara akal nggak bisa dipahami. Supaya kamu dapat rezeki lancar, kamu baik sama orang. Kan tidak terkait kalau secara jasad dan akal itu. Loh gimana tuh? Nah kalau algoritma ruh itu beda gitu loh. Jadi untuk melatih ruh itu sederhana. Kamu hatinya jangan tiru Kanjeng Nabi, Anda harus sidik terus. Supaya dapat amanah, supaya Anda punya ruang untuk tabligh, supaya Anda mendapat perkenan fatonah. Gitu ya. Jadi sidik itu bukan jujur, sidik itu sungguh-sungguh. Anda sungguh-sungguh. Karena manusia ini kan yang paling punya peluang itu tidak sungguh-sungguh. Kalau lombok itu selalu sungguh-sungguh karena pasti dia pedes gitu. Dia sungguh-sungguh jadi lombok gitu ya. Kalau matahari pasti sungguh-sungguh sebagai matahari. Tapi kalau manusia karena dia punya free will, dia punya kemungkinan-kemungkinan, punya probabilitas, dia makhluk kemungkinan, maka dia bisa tidak sungguh-sungguh dengan dirinya. Sidik itu Anda sungguh-sungguh sebagai manusia. Jangan, hasilnya adalah jujur. Tidak hanya jujur kepada dirimu sendiri gitu ya. Kamu tidak munafik. Jadi sidik itu adalah alat untuk mengikat, jangan sampai manusia menjadi munafik, menjadi hipokrit, menjadi suka tipu daya dan seterusnya gitu ya. Jadi jujur itu benar, tapi outputnya, hasilnya adalah jujur. Nah kalau Anda jujur, efeknya Anda diamanati orang, jadi Anda amanah gitu ya. Kalau Anda sudah diamanati sebanyak mungkin orang, maka Anda punya ruang untuk tabligh, menyampaikan kesungguh-sungguhanmu di bidang ekonomi, apa di bidang sosial, di bidang agama, monggo aja. Pokoknya Anda bersungguh-sungguh. Kalau Anda benar-benar lombok, Anda laku di pasar, betul enggak? Kalau kamu menipu diri, ternyata kamu bukan lombok bener, ternyata meng plastik gitu, kamu tidak akan laku kan itu. Maka kalau jadi manusia, jadilah manusia yang sungguh-sungguh manusia. Dan Rasulullah itu meskipun sudah nabi top-topan ya, sudah menjadi nabi yang dahsyat, beliau tetap manusia. Maka parameternya tetap ahsanu takwim. Itu beliau adalah role model dari prinsip ahsanu takwim gitu ya. Jadi ngerti ya. Jadi kalau Anda sudah sidik, sungguh-sungguh tenanan gitu ya. Kemudian Anda mendapat amanat, dianggap amanat, bisa dipercaya, Anda bisnisnya lancar, Anda di kantor dipercaya oleh direktur dan semua teman-teman, kemudian Anda bisa tabligh, artinya Anda bisa memperluas sidik amanahmu itu, kamu perluas, bahkan bisa mempengaruhi teman-temanmu semua. Kemudian kamu mendapat fatonah. Fatonah itu kalau terjemahan teknisnya kecerdasan. Kalau saya menyebutnya fatonah itu adalah pengetahuan khusus yang diberikan oleh Allah kepada orang yang sudah lulus sidik amanah tabligh gitu loh. Baru Anda dapat fatonah. Nah, fatonah itu sangat jarang sekarang. Kecuali yang cucunya Pak Haji Mabrur itu fatonah namanya gitu ya. Sekarang fatonah itu jarang turun karena manusianya rata-rata tidak sidik sehingga kurang amanah dan tidak bisa tabligh. Maka fatonah jarang turun. Nah, fatonah itu dikasihkan oleh Allah kepada orang-orang yang lulus 3 tadi itu gitu ya. Ngono ya. Oke.
Saya teruskan yang Ma'iyah tadi. Jadi mulai sekarang anak-anak Ma'iyah sudah ngerti ya. Tujuannya kamu ke sini itu adalah untuk meningkatkan kualitasmu. Kalau kita ngomong regenerasi, Mas, Anda tidak usah ribut soal 2024, monggo-monggo aja. Anda bisa ribut soal Indonesia 1, 2 periode, 3 periode gitu ya. Tapi kan nanti akan datang saatnya di mana manusia berkualitas dari Ma'iyah ini akan jadi presiden, jadi menteri, jadi pimpinan perusahaan. Langun aja. Nanti kalau sudah ganti Anda, sudah tabdil, Anda yang menjadi stakeholder di Indonesia, insya Allah Indonesia dengan sendirinya akan jauh lebih baik gitu ya. Apalagi ditemukan bentuk yang baru yang lebih kondusif, misalnya Nusantara, misalnya Indonesia menjadi Nusantara persemakmuran misalnya gitu ya. Karena kita ini negara kesatuan. Kita tidak pernah mikir persemakmuran, Commonwealth misalnya gitu ya. Padahal fakta geografis dan kulturalnya seharusnya ikut menjadi landasan untuk menentukan bentuknya apa. Saya tidak mengatakan saya akan bikin Indonesia berubah, enggak. Tapi pokoknya jangan khawatir. Nanti 10 tahun akan ada hasilnya, Anda akan kaget. Setahun 2 tahun ini juga sudah ada hasilnya. Tahun ini akan banyak hal-hal yang terjadi di Indonesia yang sudah pernah saya omongkan sejak tahun 2015. Ya, tapi itu hanya disadari orang-orang yang pernah Ma'iyan gitu. Yang tidak Ma'iyan ya tidak ngerti gitu ya, tidak apa-apa. Tapi secara keseluruhan, seluruh dunia ini akan bermaiyah setelah 50 tahun. Bermaiyah itu artinya bukan kok terus Moskow ono wong Ma'iyan enggak gitu. Tapi tata nilai yang berlangsung, prinsip-prinsip yang berlangsung itu prinsip Ma'iyah. Nah, di Ma'iyah sudah kita coba satu persatu kita revolusi pemahaman-pemahaman yang selama ini ada. Baik tentang negara dalam sekularisme, dalam ilmu pengetahuan modern maupun Islam di dalam pengetahuan umat Islam sendiri kita revolusi semua gitu ya. Dan itu banyak sekali contohnya, tapi malam ini kita harus membatasi diri hanya soal yang menuju manusia Muhammad ini ya. Oke.